Halo pemirsa yang ada di rumah, balik lagi dengan kami bersama Fajar Berkah. Pasti Mari berkah. kita lanjut pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz. Kan Iya. menyinggung tadi soal jin keturunan ya Pak Ustadz. Mm-mm. Gimana sih bentuk-bentuk jin keturunan itu? Soalnya aku tuh pernah ada yang bilang kalau misalkan ada yang jaga nih Pak Ustadz. Iya. Bentuknya itu cowok, terus badannya Besar. gede, terus Mm-mm. pakai gelang-gelang di tangannya banyak banget, pakai kalung-kalung. Itu kayak gimana Pak Ustadz? Apakah itu benar jin keturunan? Iya, jadi ada banyak versi ya Mm-mm. ketika kita berbicara tentang jin keturunan. Tapi yang jelas kesimpulannya bahwa semua itu adalah jin gitu ya. Walaupun dia dalam bentuk penyurupan yang berbeda-beda. Jadi ada yang jin keturunan itu yang turun-temurun dalam bentuk misalkan seperti harimau putih. Kemudian ada juga yang dalam bentuk seperti buaya putih. Iya. Ada juga dalam bentuk sesosok wanita cantik. Ada juga sesosok nenek, ada juga sesosok lelaki yang besar, ya, kemudian menjaga kita. Nah itu kan adalah penyerupaan yang dibuat oleh jin. Tapi pada intinya semua mereka adalah jin yang sebetulnya hanya berkamuflase, seperti dia menjaga, ya kan, dia mengaku menjaga, tapi sebetulnya justru dia yang menghancurkan kehidupan kita. Nah seperti itu. Makanya hati-hati ya ketika Anda melakukan perjanjian dengan jin gitu ya. Dan ini banyak kenapa kemudian orang suka mengambil jin untuk kemudian dijadikan sebagai sebagai penjaga, penunggu gitu ya. Ada beberapa. Jadi kebiasaan masyarakat kita itu contoh kalau dia pemain silat, nah dia buat perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin sehingga kemudian dia punya gerakan-gerakan yang bagus atau dia jadi nampak seperti kuat, perkasa gitu ya. Kalau kemudian misalkan penari gitu ya, maka kemudian dia mengambil perjanjian dengan bangsa jin agar dia pandai menari. Gitu. Kan pernah ada film itu. Pernah, itu film apa namanya itu? Yang penari di kampung apa? Desa Penari. Desa Penari. Desa Penari. Nah, seperti itu. Jadi memang itu mengilustrasikan bahwa adanya hal-hal seperti itu ya, orang-orang yang kemudian menyembah setan agar kemudian setan itu masuk ke dalam tubuhnya sehingga kemudian membuat gerakan-gerakan tarian yang nampak luar biasa dan itu nggak lelah gitu ya. Kemudian berikutnya juga ada banyak hal ya, jin keturunan itu yang mungkin untuk menjaga kebun. Kalau di kampung-kampung itu mereka kan punya kebun yang luas gitu ya. Takut kebunnya itu dicuri sama orang, maka kemudian mereka memelihara jin ya dengan perjanjian-perjanjian tertentu agar jin itu menjaga kebunnya atau untuk menjaga rumahnya, atau ada juga yang menjaga anak keturunannya supaya apa? Ada juga jin keturunan itu yang niatnya gini, saya melakukan perjanjian dengan bangsa jin agar jin itu mengingatkan waktu sholat. Ada. Jadi ketika suara adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka anak keturunannya semuanya itu merasakan sakit di sebelah kanan, kaki kanan. Sakit yang teramat sakit. Tapi ketika dia sudah berniat untuk sholat, kemudian berwudu, kemudian sholat, maka sakit itu langsung hilang. Berarti itu baik Ustadz? Itu tidak baik. Tetap tidak baik. Kenapa? Karena dia sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena diingatkan oleh jin. Iya benar. Tapi Ustadz kalau misalkan berbicara terkait tentang perjanjian kayak gitu yang pastinya untuk orang yang mengikuti hal tersebut itu ada pantangannya nggak sih? Iya, biasanya dia akan ada pantangan-pantangan. Ya, makanya kalau dukun-dukun itu kan salah satu pantangannya nggak boleh mandi selama berapa bulan. Waduh. Ada Bahaya ya. Ada dukun yang dia pantangannya nggak boleh nikah. Jadi dia ada selama hidup dia nggak menikah gitu ya. Dia sendiri. Kenapa? Karena dia menikah dengan jin. Ya kan, kemarin juga ada di televisi itu kan yang ritual menikah dengan jin itu kan. Ada walimahannya. Waduh. Itu dukun, itu ritual perdukunan menikah dengan bangsa jin, seperti itu. Nah ngomongin yang jaga Pak Ustadz, kan tadi diiming-imingi dijaga oleh jin keturunan itu. Nah apakah ketika seseorang kesurupan itu jin yang ngejaga dia itu bereaksi dengan jin yang ada di sekitar Pak Ustadz? Iya, jadi gini. Kebanyakan ketika saya merukyah ya, ketika dalam tubuh dia ada gangguan jin keturunan, kemudian ada jin yang lain masuk, ya, maka mereka seperti berperang, saling melawan, ya, antara jin keturunan itu dengan jin yang baru masuk. Nah, ini sebetulnya adalah kamuflase saja bahwa
justru yang mendatangkan jin-jin yang lain masuk ke dalam tubuh korban itu adalah jin keturunan yang ada dalam tubuh mereka. Jadi ketika dalam tubuh kita ada jin, maka itu sudah menjadi rongga atau lubang atau pintu masuknya jin-jin lain ke dalam tubuh kita. Makanya ketika kita misalkan orang tua kita dulu memutuskan adanya perjanjian dengan bangsa jin untuk misalkan membantu dan menolong misalkan, maka itu akan menjadi magnet bagi jin-jin yang lain adanya peluang untuk masuk ke dalam tubuh dia. Berarti dengan mudahnya mudah masuknya itu. Jadi seperti sudah ada celah untuk mereka juga masuk, ya. Seperti itu. Nah, Pak Ustadz agak sedikit menggeser nih dari jin keturunan. Aku mau nanya, kalau sihir dan santet itu sama atau beda sih, Pak Ustadz? Ya, sihir itu kan nama apanya ya, nama bendanya atau nama perbuatannya. Adapun santet itu jenisnya. Nah, walaupun kalau di Indonesia santet itu ya sihir, tapi sebetulnya santet itu kalau dalam sihir itu disebut dengan sihir pembunuh tadi. Ya, tujuannya agar bagaimana orang yang disihir itu mati, itu santet. Contohnya disihir perutnya supaya membusung, kemudian meninggal gitu ya. Nah, disihir jantungnya supaya jantungnya berhenti berdetak gitu ya, tidak bisa bernapas. Nah, itu. Oke, ini aku sedikit reminder ke belakang. Mamaku Kenapa tuh? dulu, boleh gak? Oh, pernah. Bercerita kita Iya. sharing aja sama teman-teman yang ada di rumah. Iya. Mamaku dulu di tahun 2011 atau 10-an, Ustadz, dulu dia tuh sama terkena kayak antara santet atau yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak di pergelangan tangan, di pergelangan kaki itu tuh biru-biru kayak gitu. Nah itu tuh reaksi yang kayak gitu itu disebabin kayak dari apa? Santet gitu Iya, atau keturunan, apa? Pak Ustadz? Ya, itu yang jelas itu adalah gangguan jin. Jadi salah satu ciri orang terkena gangguan jin, baik itu sihir, baik itu santet atau apapun namanya, yang penting itu gangguan jin ya, karena pada dasarnya kan semua gangguan. Maka salah satu cirinya adalah terjadinya lebam-lebam, biru-biru dalam tubuhnya. Kadang di tangan, kadang di paha, di kaki, di badan, nanti biru-biru sendiri. Secara tiba-tiba ya? Secara tiba-tiba, tanpa ada sebab apapun. Betul, karena waktu itu diperiksa kayak ke dokter kayak gitu memang nggak ada gejala apa-apa. Iya, Iya, betul. Waduh. Serem juga. Aku juga Pernah juga. Pengalaman juga. Aku pengalaman Pak Ustadz, tapi biru-birunya enggak yang banyak gitu, cuma satu kadang di kaki, kadang di tangan, kayak biru kayak habis dipukul. Tapi ada yang bilang juga Kayak katanya habis dipukul. kalau ada yang biru-biru gitu tuh kita bersenggolan sama jin atau setan katanya Pak Ustadz. Iya, jadi memang itu diganggu oleh jin. Jadi disakiti oleh jin. Kita nggak tahu dia nyakitnya gimana. Kalau orang bilang katanya dicubit jin gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Apakah dicubit atau dipukul atau apa, yang penting itu merupakan ciri bahwa seseorang terkena gangguan. Jadi Anda coba perhatikan ya di tubuh Anda, misalkan kalau selalu ketika bangun tidur kok ada lebam-lebam, maka itu ciri-ciri gangguan, lebam-lebam hijau. Aduh, pembahasannya sangat menarik sekali. Betul banget. Satu lagi nih Pak Ustadz dari saya. Oke, silakan. Kan tadi tuh diiming-imingi dijaga Pak Ustadz. Nah kalau misalnya ada seseorang yang ingin mengirimkan sihir atau santet kepada orang yang dijaga oleh jin itu, apakah akan terkena atau dia akan berantem gitu, melawan? Justru sebetulnya santet atau sihir itu lebih mudah masuk ke dalam tubuh yang di dalam tubuhnya itu sudah ada jin keturunan. Karena tadi saya bilang seperti ada magnet, seperti ada pintu ruang untuk masuk ya ke dalam tubuh orang yang memang di dalam tubuhnya sudah ada gangguan. Ada rongga, ada kubangan di situ yang sangat memungkinkan sekali untuk masuk. Seperti itu. Baik. Ternyata seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Banyak banget pembahasan Iya, kalau iya, misalkan benar-benar. dikupas secara tuntas tentang Jin keturunan. pembahasan kita pada Betul banget. Nah, hari ini. satu lagi deh Pak Ustadz dari Abai. Apakah bisa kita menolak jin keturunan ini Pak Ustadz? Kita nggak mau gitu. Ya, jadi jin keturunan ini ada yang dia perjanjiannya untuk seluruh keturunan. Ada yang dia adalah dipilih-pilih. Mana yang bisa dimasukin atau mana yang mudah untuk diperdaya dimasukin gitu ya. Makanya untuk kemudian agar anak keturunan kita senantiasa terbebas, tercegah dari jin keturunan ini, maka harus mengamalkan zikir-zikir perlindungan. Ya, salah satunya ketika anak kita pertama lahir dibacakan u'iduka bikalimatillahi tamma
min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lama. Doa ini salah satu keutamaannya adalah dia akan memberikan perlindungan dari gangguan jin, sihir ataupun ain. Jadi kalau kita rutin membacakan doa ini kepada anak kita, maka anak kita insya Allah akan terbebas dari pengaruh-pengaruh gangguan jin, termasuk jin keturunan. Begitu juga kalau dia misalkan sudah dewasa, maka ajarkan dia untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Salah satu amalan zikir pagi dan petang itu adalah zikir yang mudah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Atau ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, zikir-zikir ini merupakan zikir perlindungan agar kita terbebas dari pengaruh gangguan sihir. Tapi mungkin dikerjakan juga harus secara konsisten mungkin ya. Iya, harus dilakukan setiap hari, konsisten. Setiap hari. Setiap pagi dan petang insya Allah. Secara konsisten insya Allah ya. Nah Pak Ustadz, kan kalau misalnya kita ingin menolak jin keturunan, pasti jin keturunan ini tidak dengan mudah untuk langsung hilang Pak Ustadz. Iya. Biasanya apa sih reaksi yang kita alami gitu sama jin itu? Iya. Kalau dalam tubuh kita ada jin, kemudian kita ingin mengeluarkan mereka dengan cara ruqyah syariah, kalau yang diajarkan dalam Islam adalah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. Terus diulang-ulang terus. Itu merupakan salah satu terapi untuk membersihkan atau mengusir gangguan-gangguan jin atau gangguan syaitan yang ada dalam tubuh kita. Nah, reaksinya macam-macam. Ada yang muntah, ada yang menangis, ada yang reaksinya kadang-kadang kalau yang pemain silat memang reaksinya akan bersilat gitu ya, tergantung dengan karakter kebiasaan dia mainnya biasanya gimana. Kalau penari ya nanti juga kerasukannya seperti menari-nari gitu. Jadi itu reaksinya. Tapi kalau misalkan ada yang kesurupan kayak misalkan yang dikeluarkan itu berupa suara binatang kayak gitu Ustaz. Jadi itu bentuk binatang Pak Ustadz? Itu bentuk binatang iya. maksudnya kayak gitu. Jadi jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan dia akan membuat sebuah penyerupaan. Ada yang penyerupaan seperti ular, maka ketika diruqyah reaksinya seperti ular. Merayap-rayap, kemudian bahkan membunyikan bunyi-bunyi seperti ular. Begitu juga ketika jin yang masuk ke dalam tubuh dia menyerupai seekor harimau. Ya, maka dia akan menunjukkan perilaku seperti harimau, suara-suaranya dan lain sebagainya. Begitu juga ketika yang masuk ke dalam tubuh kita itu misalkan jenis jin yang misalkan yang lain gitu ya, seperti kuntilanak misalkan masuk, maka dia akan reaksi seperti tertawanya kuntilanak seperti itu. Serem ya, apalagi serem juga ya. bentuk hewan itu aing mau gitu. Iya benar. Wah, seru banget pembahasan kita kali ini pemirsa, makanya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah, pasti berkah.